بسم الله الرحمن الرحيم. Tapi para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, apa sifat-sifat mereka? 4 Rasulullah SAW sebutkan. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Meruqyah hukumnya boleh. Membantu orang lain meruqyah hukumnya boleh. Minta untuk diruqyah juga boleh. Tetapi 70.000 orang tersebut atau 4.970.000 orang tersebut memiliki sifat yang lebih tinggi, yaitu mereka tidak mau minta untuk diruqyah. Kenapa? Karena kalau kita minta diruqyah, kita minta orang lain meruqyah kita, ada kehinaan tersendiri. Kita minta tolong sama orang tersebut. Yang kedua, kebanyakan orang diruqyah dia mengkaitkan kesembuhan kepada kiai yang baca atau kepada ustadz yang baca. Seakan-akan kesembuhan bergantung kepada tukang baca ruqyah tersebut. Ada keterikatan hati, ya atau tidak? Ada keterikatan hati. Dan Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya yang mau surga tanpa azab dan tanpa hisab ini memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Tetapi misalnya antum sakit, kemudian istri antum minta tolong ustadz untuk meruqyah antum, enggak jadi masalah. Karena bukan antum yang minta untuk apa? Diruqyah. Atau anda membantu orang lain untuk diruqyah, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk membantu saudaranya, maka lakukanlah. Anda bisa ruqyah, ruqyah. Jangan tunggu saudara kita minta untuk apa? Diruqyah. Kita ruqyah dia. Kita ruqyah dia, dan ini tidak mengapa. Rasulullah SAW pernah diruqyah. Waktu Rasulullah SAW sakit, Aisyah radhiyallahu taala anha meruqyah Nabi, istrinya. Rasulullah SAW tidak minta kepada Aisyah, tapi Aisyah meruqyah Nabi SAW. Waktu Rasulullah SAW sakit juga, waktu disihir, Rasulullah SAW diruqyah oleh malaikat. Rasulullah SAW pernah diruqyah oleh Aisyah. Kemudian Aisyah mengusap bagian sakit Nabi dengan tangan Nabi SAW, karena tangan Nabi lebih berkah. Dan Rasulullah SAW pernah juga meruqyah. Rasulullah SAW meruqyah Hasan dan Husain, mendoakan Hasan dan Husain. Dan banyak ruqyah-ruqyah Nabi SAW. Jadi yang jadi pembahasan kita bahwasanya sifat-sifat orang tersebut yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, mereka tidak pernah minta untuk diruqyah. Adapun meruqyah tidak jadi masalah, atau diruqyah tanpa meminta juga tidak jadi masalah. Kenapa? Tatkala meminta ruqyah ada nilai ketundukan dan ada nilai ketergantungan dengan orang yang kita minta untuk ruqyah. Ciri yang kedua, kata Nabi SAW, wala yaktahun, yaitu mereka tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Istilahnya pengobatan dengan al-kai, dan pengobatan ini masih ada sampai sekarang di Madinah, masih ada. Dahulu orang-orang Arab dahulu meyakini kalau sudah pengobatan dengan kai pasti sembuh. Maka mereka punya istilah pepatah yang mengatakan akhirud dawa al-kai. Obat yang terakhir adalah al-kai. Memang dia sakit, panas, karena besi yang dipanaskan ditempelkan kepada tempat sakit, namun biasanya sembuh. Sehingga sebagian orang berkeyakinan pokoknya kalau sudah dikai sembuh, sehingga mereka terkadang lupa bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ juga ada penyiksaan terhadap tubuh. Kenapa? Karena besi dipanaskan kemudian ditempelkan pada tubuh, dan ini tidak diinginkan oleh syariat. Dan hukum kai itu boleh, tetapi barang siapa yang melakukannya maka dia turun dari derajat orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Oleh karenanya, lihat, Rasulullah SAW tidak ingin, kalau ingin mencapai derajat yang tinggi, jangan sampai anda mengikatkan kesembuhan anda kepada seorang kiai. Yakinlah menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia baca boleh, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kesembuhan saja tidak boleh kita ikatkan hati kita kepada kiai, apalagi masuk surga. Kemudian seorang menyangka kalau saya sudah mencium tangan kiai tersebut saya dapat berkah kemudian masuk surga. Kalau saya sudah bisa makan siang sama kiai tersebut kemudian masuk surga. Oh, saya kemarin jalan-jalan sama ustadz. Jalan-jalan di mana? Di Dufan. Emang kalau jalan-jalan di Dufan masuk surga sama ustadz? Karena sebagian orang senang mungkin dengan dekat dengan ustadz atau dengan kiai, wajar. Tapi tidak ada jaminan anda dekat dengan kiai, dengan ustadz kemudian ente mau surga, enggak ada jaminan. Kalau anda tidak mengamalkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ustadz tersebut. Ya. Oleh karena sebagian orang terkadang jual berkah, ya. Orang-orang datang berkumpul, kemudian sampai ada yang membuka perutnya untuk dicium, ya. Kenapa? Karena berkah. Orang-orang tersebut nekat. Kenapa? Seakan-akan dia merasa kalau sudah cium berkah tersebut, kayaknya langsung apa? Surga. Ini tidak boleh. Jangankan masalah masuk surga, masalah penyembuhan saja kita harus ikatkan kepada siapa? Allah Subhanahu
wa taala. Apalagi mau surga urusan Allah. Nabi SAW tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib, padahal sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sifat kedua. Yang pertama, mereka tidak minta diruqyah, yang kedua, mereka tidak minta untuk diobati dengan besi yang dipanaskan, dan yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan suatu yang dilihat atau dipandang atau didengar, atau hari tertentu atau bulan tertentu atau tempat tertentu. Dan at-tatayyur, kata Rasulullah SAW dalam hadis, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tatayyur diambil dari kalimat ta'ir. Ta'ir artinya burung. Dahulu orang-orang musyrikin jahiliyah, kalau mereka hendak pergi, mereka mencari jenis burung tertentu, kemudian mereka lepas atau mereka usir. Kalau tatkala mereka lepas burung tersebut terbang ke kanan, mereka lanjutkan proyek mereka, mereka bersafar. Tapi kalau burung tersebut ternyata terbangnya ke kiri, enggak jadi safar. Kenapa? Tatkala burung tersebut terbang ke kanan berarti nasib mujur. Kalau burung tersebut terbang ke kiri berarti nasib apa? Sial. Nah, kalau burungnya enggak terbang-terbang jadiin sate aja. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini keyakinan orang-orang jahiliyah, mengkaitkan nasib sial dan nasib mujur dengan seekor burung. Dan tidak masuk akal. Apa hubungannya burung terbang ke kanan kemudian nasibmu mujur? Apa hubungannya? Apa kaitannya kalau burung terbang ke kiri kemudian kau nasibnya sial? Enggak ada hubungannya. Ini disebut dengan tatayyur, kemudian digunakan dalam istilah yang lebih luas, yaitu menganggap nasib sial terhadap hari tertentu, terhadap bulan tertentu, terhadap burung tertentu, terhadap hewan tertentu, terhadap tempat tertentu. Seperti, dan ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita, seperti seorang menganggap adanya hari sial, hari buruk. Contoh, ada dua orang ingin menikah. Lelakinya lahir pada tanggal 17 hari Rabu Pahing misalnya. Istrinya lahir tanggal 13 Jumat Kliwon misalnya. Ini tidak bisa langsung nikah begitu saja kalau menurut sebagian orang, harus dihitung dulu. Entah pakai rumus apa, entah rumus forecast dan yang lainnya. Intinya, terkadang keluarnya tahun depan. Setelah dihitung-hitung, oh, kamu hanya boleh nikah pada tanggal 12 Wage 6 bulan lagi. Wah, ini dua mempelai stres ini. Kita tidak bisa segera menikah. Ini hitungan bikin sial. Kenapa? Gara-gara tertunda apa? Pernikahan. Ini bikin repot. Hidup jadi repot seperti ini. Ini hitung-hitungan perimbun dan macam-macam ini buang. Ini kesyirikan semuanya. Tidak ada dalam Islam seperti ini. Seperti orang-orang Arab jahiliyah dahulu, mereka menganggap sial bulan Syawal. Tidak ada pernikahan bulan Syawal. Maka dibantah oleh Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Aisyah, Nabi mengadakan akad nikah dengan Aisyah bulan Syawal. Dan kemudian Nabi SAW hidup bersama Aisyah juga bulan Syawal. Hidup serumah bersama Aisyah juga bulan Syawal. Kenapa dianggap bulan Syawal bulan yang sial? Seperti orang-orang Arab jahiliyah dulu menganggap bulan Safar bulan sial. Sekarang kaum muslimin juga ada menganggap demikian, menganggap Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari apa? Sial, sehingga harus bikin sholat anti bala atau macam-macam. Ini adalah adat jahiliyah, menganggap hari tertentu, hari Rabu di akhir bulan Safar adalah hari yang sial. Ini adat jahiliyah. Rasulullah SAW pernah bantah dalam satu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, la Safar, tidak ada kesialan dalam bulan sial, dalam bulan Safar. Tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Sebagian orang menganggap kalau mendengar ada burung hantu datang ke rumahnya, boom, boom, wah udah ini nasib sial. Berarti akan ada yang meninggal apa? Dunia. Apalagi 2 ekor, boom, boom, bim, bim, boom, boom. Wah repot ini. Padahal 2 burung hantu tersebut lagi pacaran. Akhirnya 2 orang akan meninggal dunia. Ini dari mana seperti ini? Burung hantu kok disalah-salahkan? Ada orang keluar rumah, tahu-tahu dibeolin oleh burung merpati. Maka dia menganggap hari itu hari sial. Dia tidak jadi keluar rumah. Hari ini saya cuti. Kenapa? Baru keluar rumah kena beolan burung merpati. Ya burung merpati juga tidak tahu Anda mau keluar, nanti tidak kasih tahu. Ada teman saya cerita, temannya protes waktu dibeolin burung merpati. Maka dia berbicara dengan burung tersebut. Dia mengatakan, wahai burung merpati, bumi ini luas. Kenapa kau pilih kepala saya? Ini luas ngapain ya? Burung merpati tidak milih-milih, kamu kena keluar ya kena, salah sendiri. Dianggap sial kalau dibeolin burung merpati. Yang paling parah ada yang menganggap
angka 13 angka sial. Ya akhi, apa bedanya angka 13 sama 14 sama 12? Apa bedanya? Ya, 11 12. Tidak ada bedanya. 13 14 apa bedanya? Dia anggap angka 13 angka sial. Lihat Indonesia. Apa ada pesawat kursi angka 13? Ada atau tidak? Coba cari pesawat apa yang ada kursinya nomor 13. Takut orang. Takut. Anggap sial. Antum cari hotel lantai 13 di Indonesia, ada atau tidak? Takut orang. Ya akhi, meskipun pesawatnya tidak ada angka 13, waktunya jatuh tetap aja jatuh. Waktunya meledak tetap aja apa? Meledak. Di Arab Saudi nggak ada seperti itu. Hotel mau lantai 13, kamar 13, nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kenapa kita merepotkan hidup kita seperti ini? Dan ini ternyata kita dapatkan dari orang-orang barat yang katanya mereka telah mencapai teknologi yang tinggi. Katanya mereka canggih. Begitu angka 13, otaknya buntu semuanya. Kenapa bisa angka 13? Sial. Ya akhi, saya punya istri 13 bersaudara. Berarti anak ke-13 anak sial. Istri saya 13 berarti orang Bugis banyak anaknya ya. Adik istri saya yang nomor 13 itu anak sial? Ente tidak boleh punya anak nomor 13? Dari mana seperti ini? Dari mana? Kegoblokan dan kedunguan namun diikuti oleh kaum muslimin. Diikuti oleh kaum muslimin. Saya sendiri angka 13 itu bukan angka sial bagi saya, bahkan angka keberuntungan. Ya. Mau dengar ceritanya? Apa enggak usah? Hah? Boleh ya? Sebentar aja ya. Jadi enggak usah lah. Hah? Tapi ini artinya sekedar cerita aja biar lebih. Jadi dulu waktu saya SMA saya pernah ikut lomba cerdas tangkas, cepat tepat. Saya bukan pembicara utama, tidak. Biar antum tidak memuji saya ya. Saya bagian pendamping sebelah kanan, pembicara utama cewek. Sampailah kita pada babak final tingkat kabupaten maksudnya. Waktu itu ada saingan kita orang dari sekolah Kristen. Akhirnya mereka main curang. Kenapa? Harusnya ada suatu pertanyaan kita menang, namun kita disalahkan. Di antara pertanyaan tersebut waktu itu, apakah suatu jenis cacing disebutkan, saya lupa. Cacing apa yang ada pada sapi? Cacing apa? Cacing sapi. Intinya ada cacing. Kalau di babi kan cacing pita ya. Kalau di sapi cacing apa? Hah? Cacing sapi. Oke, cacing sapi lah. Intinya saya lupa nama cacingnya. Intinya ditanya, cacing ini berada di hewan apa? Maka segera kita pijit bel. Kita jawab, juru bicara saya mengatakan cacing ada di sapi. Kata orangnya kurang 100. Kok kurang 100? Kok bisa kurang 100 padahal benar? Kata dia, Anda tidak menjelaskan di mana di sapi tersebut. Apakah di dagingnya? Kan bisa jadi di tulangnya. Jadi mereka main curang. Tidak mau kita Islam yang apa? Yang menang. Ya sudah tahu cacing, ngapain cacing di tulang ya? Akhirnya ada satu pertanyaan penentuan tentang masalah matematika. Saya itu bagian spesifik matematika. Bertanya tentang logaritma, saya masih ingat. Waktu ditanya, biasanya dia setelah menyampaikan pertanyaan, saya langsung pejet, ada waktu beberapa detik untuk ngitung. Pejet dulu yang penting, baru hitung dulu, baru jawab. Pas tatkala itu, saya salah dengar soal. Dia tanya, saya pejet, saya hitung nggak ketemu. Rupanya yang ada tiga kelompok di ujung hitung juga. Oh 13. Saya dengar 13 kata saya. Ternyata benar, akhirnya juara 1. Berarti 13 tidak selama angkanya angka sial. Apa 13? Apa hubungannya dengan angka sial? Enggak sih, dari mana? Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, contohnya sebagian orang ya. Ada orang baru keluar rumah misalnya, atau misalnya baru buka toko, begitu buka toko pertama kali orang yang beli matanya buta. Waduh sial. Masa pembeli pertama matanya buta? Saya tutup toko aja deh, nggak mau. Ada orang seperti itu. Saya pernah ketemu seorang pembantu di Madinah. Dia bilang, "Ustaz, tolong carikan saya ingin kerja, carikan saya kerjaan." Maka saya hubungi teman saya orang Saudi. Ini ada pembantu ingin kerja. Oh, kita kerja sama saya. Maka saya bilang, "Mbak, ini ada teman saya, silakan Mbak kerja di rumahnya. Besok mulai kerja Mbak, hari Sabtu." Kata Mbak ini, "Waduh, saya nggak bisa kalau pertama hari kerja hari Sabtu. Nggak bisa, kenapa? Saya dilarang sama guru saya." Kenapa? Dianggap kalau kerja hari pertama hari Sabtu hari sial.
Dalam hati saya, makanya jadi pembantu terus kayak begini. Ya, apa hubungannya kalau kerja pertama hari Sabtu, hari sial? Orang Saudi dahulu hari pertama kerja mereka hari apa? Sabtu. Mereka liburnya dulu Kamis Jumat, hari pertama kerja hari Sabtu. Apakah mereka semua sial? Dari mana? Ini dari mana seperti ini? Menyusahkan hidup, merepotkan hidup, dan memundurkan orang seperti ini caranya. Disebutkan ada seorang raja, dia keluar dari istananya. Waktu dia keluar dari pagar istana, dia ingin berburu atau berjalan-jalan, dia melihat ada seorang yang buta. Maka dia mengatakan, ini sial orang buta ini, penjarakan orang buta tersebut supaya saya tidak sial. Maka dipenjarakanlah orang buta tersebut. Lantas sang raja pergi, kemudian balik di sore hari. Setelah balik, dia kemudian membebaskan orang buta tersebut. Kemudian dia mengatakan alhamdulillah, ya. Dia mengatakan alhamdulillah, ya, hari ini saya tidak sial karena kau saya penjarakan. Kata orang buta tersebut, justru Anda yang bikin saya sial hari ini. Saya di penjara gara-gara apa salah saya, kenapa saya di penjara? Sebenarnya yang bikin sial siapa? Jadi intinya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ini namanya tatoyur, dan ini banyak beredar di tanah air kita, ya. Barang siapa yang punya keyakinan tatoyur seperti ini, tidak termasuk dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Contoh di tanah air kita yang paling banyak seperti orang meyakini kalau nabrak kucing bakalan sial. Sampai saya kemarin ditanya, Ustadz, menurut keyakinan kita kalau kita nabrak kucing, kita harus buka kaos dalam kita. Kemudian kita jadikan kain kafan buat kucing tersebut. Terus ditahlilin maksudnya. Kasih kain kafan, kenapa harus kain kafan sama apa? Kucingnya. Saya bilang, tidak ada kesialan dalam Islam kecuali karena maksiat. Di Islam itu enggak ada sial, enggak ada namanya tempat sial, enggak ada namanya hari sial, enggak adanya angka sial. Yang bikin sial itu apa? Maksiat. Nah, kalau Anda nabrak kucing dengan sengaja, maka Anda akan sial. Sebagaimana seorang wanita masuk neraka jahanam, kata Nabi SAW, dakhalat imra'atun naro fi hirratin habasatha hatta matat, la hiya akalatha wa la hiya tarakatha wala hiya at'amatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Kata Nabi SAW, seorang wanita masuk neraka jahanam gara-gara seekor kucing yang dikekang sampai akhirnya mati kucing tersebut. Tidak dia kasih makan kucing tersebut dan dia tidak lepaskan kucing tersebut, mencari makan sendiri. Akhirnya masuk neraka jahanam. Nah, kalau Anda waktu naik mobil sengaja nabrak kucing, ya itu celaka namanya. Itu sial namanya karena Anda bermaksiat. Tapi kalau Anda enggak sengaja, maka tidak dikatakan nasib sial. Ya kalau Anda nabrak kucing, qadarullah. Ya Anda pindahkan kucing tersebut agar tidak mengganggu di jalanan, pindah ke tempat misalnya tempat sampah atau dikuburkan, enggak jadi masalah. Ya sebagai untuk kebersihan, namun tidak perlu buka apa kaos dalam. Ada-ada saja ya. Di Saudi kucing ditabrak sangat sering. Hampir sering, tiap hari mungkin kita lihat kucing ditabrak. Kenapa? Orang-orang Saudi kalau bawa mobil kenceng-kenceng, nah kucingnya pernah enggak lihat-lihat, keprak sering. Ya mereka enggak tahu. Saya sendiri pernah naik mobil dengan teman saya nabrak kucing. Nggak tahu kucingnya main di lampu merah ya ketabrak. Terus bagaimana? Mau kita turun orang mobil dari nanti ada petugas kebersihan yang mengambil kucing tersebut. Apakah dikatakan sial? Tidak, namanya nggak sengaja. Bayangkan tabrak kucing di tanah haram. Apa sialnya kayak apa? Ini cuma tabrak kucing cuma sekitar sini di Bekasi, Jakarta. Apa hubungannya? Ini tabrak kucing di tanah haram juga tidak sial karena tidak sengaja. Kalau sengaja itulah maksiat, karena kita katakan tidak ada kesialan kecuali bersama kemaksiatan. Kalau Anda melakukan maksiat, Anda akan sial. Entah sial di keluarga, entah sial dalam pekerjaan, ya. Pokoknya sial. Kenapa? Maksiat mendatangkan apa? Kesialan. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga tidak bertatoyur. Yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Dan bahasan tawakal sangatlah panjang ya. Namun inti daripada tawakal adalah menggabungkan antara iktimad, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha. Itu namanya tawakal. Harus disertai dengan usaha. Tanpa usaha maka tidak dikatakan tawakal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakumullah kama yarzuqut thair." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Taqdu khimasan wa taruhu bitanan. Burung terbang dalam kondisi perut kosong, kemudian balik sudah kenyang. Ada orang salah paham dengan hadis ini. Mereka mengatakan kita enggak usah kerja, santai, tawakal, Allah kasih rizki. Seperti burung Allah kasih rizki. Siapa bilang burung tidak kerja? Burung itu sebelum subuh sudah bangun, padahal dia tidak punya akal. Antum coba lihat, antum pergi sholat subuh miring-miring badannya,
burung sudah loncat ke sana, loncat ke sini, berkicau satu yang lainnya, cut sudah bangun sebelum subuh. Mungkin dia sholat malam, kita tidak tahu. Kemudian burung tersebut terbang berkilo-kilo, iya atau tidak? Emang dia mau cari rezeki diam-diam aja, dia terbang berkilo-kilo. Perutnya kosong, lapar dia terbang. Dia pulang bawa makanan buat dia dan buat anak-anaknya. Intinya dia berusaha. Nah, Allah ingin kita bertawakal disertai dengan apa? Usaha. Saya katakan, meskipun usaha kita tidak maksimal, namun jika disertai dengan tawakal, maka rezeki akan lancar. Ini perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali. Seorang berusaha meskipun tidak maksimal, tetapi dengan tawakal yang maksimal, maka dia akan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya para hadirin subhanahu, itulah hakikat dari tawakal. Tatkala Nabi SAW ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah," dia bawa onta, dia mengatakan, "Utlikuha wa atawakkal." Ya Rasulullah, saya lepaskan onta ini kemudian saya masuk masjid bertawakal. Kata Rasul, "Au aqilha wa atawakkal." Atau saya ikat dulu kemudian saya bertawakal. Kata Rasulullah SAW, "Iqilha wa tawakkal." Ikat dulu ontamu baru bertawakal. Ada usaha. Ya. Jangan ente lepaskan motor di luar, taruh kunci situ, saya tawakal kepada Allah, masuk motor hilang, ya sudah, itu sudah katanya, gimana? Ya, ente salah sendiri. Kalau ente di Saudi mungkin. Di Saudi begitu enggak jadi masalah. Di Saudi sering orang taruh mobil, dia sholat, mobilnya masih nyala. Ada kuncinya tidak dikunci. Dia sholat. Mobil tidak hilang. Saya sendiri pernah mau mengeluarkan mobil, tertahan, ada mobil di belakang saya. Saya bel-bel, orangnya nggak datang yang punya mobil. Mobilnya nyala. Maka saya bel-bel, saya periksa nggak ada orang. Saya buka pintunya, mobilnya nyala, ada BlackBerry di sampingnya. Subhanallah. Maka saya pun naik mobil tersebut, saya mundurkan sendiri. Kemudian saya keluar, saya majukan lagi. Jadi kalau Indonesia hilang semuanya. Di Saudi tidak. Ya bukan berarti tidak ada mobil yang hilang, ada mobil yang hilang, tapi banyak yang seperti itu tidak jadi masalah. Ya. Oleh karenanya namanya tawakal harus berusaha disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah tawakal yang benar. Karenanya tatkala ada sebagian orang ingin berhaji tanpa pakai modal. Waktu mereka ditanya, sampai di kota Madinah ditanya, "Kenapa Anda tidak memodal?" Kata mereka, "Kami bertawakal kepada Allah." Maka Allah tegur. Allah turunkan firman-Nya, "Wa tazawwadu," berbekalah kalian kalau berhaji. Makanya haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, kalau dia berhaji nekat tanpa bawa bekal, akhirnya dia akan merepotkan orang lain. Dia akan merepotkan orang lain. Dia akan minta-minta, akan merepotkan orang lain. Namanya ini tawakal yang keliru. Seorang harus berusaha punya bekal baru berhaji. Subhanallah, saya pernah ketemu seorang aneh. Orang ini sudah meninggal rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuninya. Waktu hajian dia datang. Dia ini waktu hajian sampai di bandara tasnya hilang. Maka orang-orang datang kepada dia, "Bapak, tasnya hilang." "Ya, saya serahkan kepada Allah, kalau Allah berkehendak akan kembali," katanya. Akhirnya benar, tasnya kembali sama dia. Tapi yang nyari teman-temannya setengah mati. Ini tawakal yang keliru. Sebenarnya waktu dia ngobrol sama saya, dia bilang, "Ustadz, saya ini selalu dimudahkan oleh Allah, selalu pas." Akhirnya ada temannya jengkel nyeletuk, "Ente gimana kemarin pas? Waktu kemarin saja salah naik bis. Kenapa dibilang pas terus?" Orang ini ceritanya, dia zikir terus di Masjid Nabawi, istrinya mau pulang tidak dia temani, suruh pulang duluan. Ini kan salah. Saking rajin ibadahnya, tidak mau pulang, istrinya pulang duluan. Akhirnya waktu pulang sudah ada bis untuk ziarah kota Madinah, bis dari kloter ini, semua naik. Dia ketinggalan, mau tunggu dia nggak pulang-pulang. Akhirnya bisnya apa? Pergi. Akhirnya dia pulang tidak ada bis, bingung dia. Tahu-tahu ada bis kelompok lain, kasihan sama dia, dipanggil. Maka temannya nyeletuk, "Itu kayak kamu tuh merasa pas terus, kenapa kemarin salah naik bis?" Kata dia, "Itu bis disiapkan oleh Allah untuk saya." Jadi cara berpikirnya aneh. Lo ente disiapkan bis tapi istri ente sama orang lain gimana? Tawakal yang ngawur seperti itu, namanya tawakal harus ada usaha. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang diajarkan untuk bertawakal dalam segala hal. Antum akan bahagia kalau antum bertawakal. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyuruh kita berdoa dari awal bangun tidur sampai bangun tidur lagi. Kenapa kita disuruh untuk senantiasa bersandar kepada Allah? Keluar rumah ada doanya, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhil, au udhal, au azil, au uzal, au azlim, au uzlam, au ajhal, au ujal alayya. Doa keluar rumah. Doa masuk pasar ada. Doa masuk masjid, doa keluar masjid. Doa kembali masuk dalam rumah. Doa mau tidur ada doanya.
Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu biha ibadaka salihin. Ya Allah, aku tidur, aku bisa meletakkan lambungku karena Engkau ya Allah, dan aku bisa mengangkat lambungku bangun dari tidur karena Engkau ya Allah. Jika tatkala aku tidur kau tahan nyawaku, tidak kembalikan lagi, maka ampunilah nyawaku. Dan jika kau kembalikan lagi nyawaku, maka jagalah nyawaku sebagaimana kau menjaga orang-orang yang saleh. Di antara doa Nabi tatkala mau tidur, kata Rasulullah SAW, wa fawwadtu ilaika amri, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Rasulullah SAW tidur. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali diajarkan doa, dan doa-doa inilah yang membiasakan kita untuk bertawakal kepada Allah. Kalau kita tidak hafal doa, minimal kita bilang apa? Bismillah. Minimal apa? Bismillah. Mau naik motor lupa doa naik motor, bilang apa? Bismillah. Semuanya bismillah kalau kita tidak tahu doanya, karena itu kalimat apa? Keberkahan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang-orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan terakhir saya ingatkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka. Namun bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dengan hisab pasti lebih rendah kedudukannya dari yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Saya ulangi, bukan berarti kalau ada orang yang masuk surga dihisab dulu, berarti pasti kedudukannya lebih rendah daripada orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Ada orang dihisab, namun setelah hisab totalannya pahalanya banyak, maka surganya tinggi. Oleh karenanya benar kata para ulama bahwasanya orang-orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Itu benar. Kenapa? Orang miskin hisabnya apa yang mau dihisab? Orang kaya hisabnya banyak. Antum saja HP ini kan bikin masalah HP ya. HP ini hisabnya panjang ini HP. Ya atau tidak? Coba kalau antum punya HP jadul. Cuma nama, nomor telepon, nama, nomor telepon, nama, nomor telepon. Mungkin ada catatan daftar utang. HP jadul apa yang ente mau lihat di HP jadul? Hisabnya enggak ada. HP sekarang smartphone, ya, kata orang apa? HP pintar kan? Tapi yang banyak gunakan boblok juga ada. Isinya macam-macam. Ente lihat cewek, ente lihat macam-macam, ente lihat macam. Oh, di situ, oh ini hisabnya panjang ini, enggak. Ente komentar, ente ini ketawa ketiwi, ente godain cewek, ente kirim email sama cewek, ente kirim teman masa lalu, ya. Cewek zaman dulu, semuanya ente. Apa tidak ada hisabnya panjang. Ini kita baru bicara apa? HP. Belum bicara mobil. Nah, kalau sepeda hisabnya gampang. Kalau mobil mahal hisabnya panjang. Dari mana dapat duit beli mobil itu sudah hisab sendiri. Apa yang digunakan buat apa sudah hisab sendiri. Karenanya orang miskin lebih cepat masuk surga daripada orang kaya. Bahkan disebut dalam riwayat 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang kaya. Tetapi bukan berarti yang masuk surga lebih dulu pasti surganya lebih tinggi. Ini tidak demikian. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Contohnya ada orang kaya, uangnya banyak tapi dia banyak bersedekah sana, hisabnya panjang, tapi dia bisa jelaskan tatkala dihisab, ya Allah uang saya gunakan ini buat anak yatim, buat bikin pondok. Akhirnya ternyata setelah totalan pahalanya sangat banyak. Meskipun dia masuk surga belakangan, bisa jadi surganya lebih apa? Lebih tinggi. Jadi orang yang bisa masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab bukan berarti seluruhnya lebih tinggi daripada orang yang masuk surga setelah dihisab. Bisa jadi ada orang yang masuk surga setelah dihisab terlebih dahulu lebih tinggi daripada yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab, tergantung amalan masing-masing. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang telah kita bacakan tadi tentang mereka-mereka yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga kita termasuk dari golongan mereka.